Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Fahad Abdul Robih di channel pribadi saya. Jadi setelah swab PCR tanggal 3 Mei kemarin hari Senin, kemudian hasilnya keluar hari Selasa sore. Ketika itu saya posisi sedang bongkar-bongkaran di mobil depan rumah saja. Istri kebetulan yang buka WA-nya dari petugas puskesmas. Ternyata kita berdua positif COVID. Saya tidak kaget, istri juga biasa-biasa saja, bahkan kita cenderung santuy. Yang pertama saya pikirkan, ya tentunya nggak boleh panik, dan saya menganggap bahwa ini merupakan satu anugerah dari Allah tentunya, yang telah memberikan kita amanah berupa penyakit yang paling mematikan katanya dan paling ditakuti oleh umat manusia di akhir zaman ini, COVID-19. Kenapa saya berpikir bahwa ini adalah amanah? Ya, seperti karakter amanah pada umumnya, amanah itu hanya titipan, tong hayang dikekewek sorangan. Satu saat ketika tiba masanya, masa berakhir dari satu amanah ini akan dikembalikan kepada yang memberikannya, kepada yang menitipkannya. Hampir sama seperti jabatan. Nah, bicara jabatan, ada kejadian yang unik. Pada hari Rabu kemarin, tanggal 5, ya karena untuk mengusir kebosanan beraktivitas, saya sejak hari Selasa sampai hari ini, bahkan ya proyeknya belum beres, sedang bikin sesuatu, bikin camper box untuk mobil, rencana ada camping akhir bulan nanti. Nah, itu pagi sedang ngoprek itu didatengin sama tetangga, "Pak, nanti siang katanya, kata Pak RW, Pak Camat mau kunjungan ke rumah." Waduh, ya, yang sampai sini yang saya pikirkan, gimana ya, dengan Pak Camat itu sebetulnya saya sudah saya pribadi sudah kenal kepada beliau. Pertama bertemu tahun 2020 kalau nggak salah, dalam kegiatan BUMDes. Kebetulan ketika itu saya pengurusnya, bahkan saat ini saya berkantor di belakang kantor camat. Kemudian sesekali di waktu senggang saya menyapa beliau, tapi beliau belum mengenal saya secara personal. Dan ketika Allah berikan corona untuk saya, camat datang ke rumah. Begitupun dengan kepala desa, Babinsa, Babinmas, petugas puskesmas, Satpol PP, yang tadinya mungkin ya kita kenal saliwat cek Sunda nama, tapi begitu Allah amanahkan corona untuk saya, mereka semua sampai datang mengunjungi rumah saya, tempat kediaman saya. Ya kan satu anugerah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika saya sehat, ya siapa sih gue bahasa gaulnya, tapi ketika Allah berikan corona untuk saya, ya mereka itu, para pejabat-pejabat itu Allah gerakan untuk datang berkunjung ke rumah kami untuk bersilaturahmi, untuk menengok, melihat keadaan kami yang ya sebetulnya kita baik-baik saja. Dan oke, bicara corona, saya teringat kisah orang-orang buta dan gajah. Dulu guru saya yang mengisahkan, zaman saya pesantren dulu, ada sekelompok orang buta
ditanya pendapatnya tentang gajah. Ya, orang buta belum pernah melihat gajah. Satu orang buta dihadapkan kepada gajah, kemudian dia pegang ekornya. Kemudian dia berkesimpulan, oh gajah itu seperti ular, dia panjang, terus ujungnya ada bulu-bulunya gitu. Seorang buta dihadapkan pada gajah dan memegang bagian belalai. Kemudian berkesimpulan, oh gajah itu panjang, agak berkerut, ujungnya ada lubangnya 2. Seorang buta dihadapkan pada gajah, kemudian dia pegang bagian telinganya. Oh ternyata gajah itu tipis, tapi dia lebar. Orang buta yang lain dihadapkan pada gajah, kemudian dia memegang bagian gadingnya. Kemudian berkesimpulan, oh ternyata gajah itu keras, panjang, agak sedikit bengkok, ujungnya runcing. Itu gajah yang besar, yang bungkelekan cek Sunda nama. Jelas jirimna, tapi ketika orang buta menilainya hanya dari satu sudut saja, bukan sudut pandang, orang buta tidak bisa melihat. Itulah hasil penilaian perspektif masing-masing. Begitupun corona yang kecil ini, kecil, saking kecilnya nggak bisa dilihat. Jadi secara zahir kita nggak bisa menilai corona itu seperti apa. Kita yang hari ini menilai corona hanya berdasarkan berita yang tersaji di media atau yang rajin baca artikel-artikel di media. Ibarat fikih, para ahli medis dalam hal ini banyak yang berselisih pendapat tentang corona. Seperti apa, bahayanya gimana, cara menanggulanginya gimana, dan lain sebagainya. Lumrah kalau dalam ilmu fikih perselisihan seperti ini. Di awal-awal kita disuguhkan oleh media mengenai corona, bahwa corona itu suatu yang mengerikan, mematikan. Ribuan, mungkin jutaan saat ini orang sudah jadi korbannya. Seiring berkembangnya waktu, dikatakan corona juga nggak spesial amat, nggak menakutkan amat. Bahkan ada yang menyatakan bahwa corona ini bagian dari konspirasi elit politik dan lain sebagainya. Semakin berkembang lagi, ya semakin banyak info yang kita terima, yang kita cerna, yang kita telan, mengubah persepsi kita masing-masing terhadap corona seperti apa. Termasuk kami sendiri yang merasakan positif corona. Ternyata corona itu ada gejala berat, ada gejala ringan. Seorang senior di kantor saya tanya, Pak Haji waktu ngalamin corona emang gimana aja sampai dirawat? Oh tadi kalau saya panas dingin meriang sampai 2 minggu. Oh mungkin gejala berat. Kalau saya panas dingin ketika itu hanya 2 hari, pegal-pegal dari bagian lutut ke betis sampai ke kaki. Setelah itu sehat, selang 1 minggu anosmia tanggal 29, dan kemarin tepat tanggal 6 sudah mulai membaik, tanggal 7 kemarin banget, tanggal 7 sudah mulai normal. Hari ini saat video ini dibuat tanggal 8, alhamdulillah gejala anosmianya sudah hilang, sudah mulai normal kembali, bahkan sudah sekarang hari ketiga kembali saya melanjutkan puasa Ramadan ini. Nah, jadi corona itu ya tadi kecil, secara zahir kita nggak bisa melihat, tapi efek yang ditimbulkan ya bermacam-macam, penilaian pun bermacam-macam. Dan dari sudut pandang saya yang merasakan gejala ringan corona itu tidak seseram yang orang bayangkan, tidak semenakutkan yang diberitakan oleh media. Bagi saya yang mengalami gejala ringan, mungkin bagi suspek atau pasien yang mengalami gejala berat ya disesuaikan dengan gejalanya. Makanya kemarin itu ketika saya share video pertama saya terpapar COVID ini, ada banyak teman yang support
mendoakan yang di Facebook, komen di YouTube. Mudah-mudahan kami cepat sembuh. Ya, terima kasih doanya. Alhamdulillah saat video ini dibuat kami sudah berangsur-angsur membaik. Bahkan kalau status isolasi mandiri ini kalau dihitung sejak awal gejala tanggal 23, seharusnya hari ini saya sudah bebas keluar, tapi ya mungkin di luaran sana tetangga atau masyarakat perlu diedukasi juga. Makanya kemarin saya isomannya itu dihitung sejak kami di swab tanggal 3 dan baru akan berakhir tanggal 17 nanti. Ya, kuat-kuatin aja di rumah ya, gak ada anak-anak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu support doa, yang di Facebook, yang di YouTube. Bahkan ada beberapa sanak family yang sampai mengirimkan obat, suplemen, makanan. Pertama kemarin ketika Pak Camat kunjungan ke rumah ada titipan sembako dari IDI. Terima kasih IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian hari berikutnya mertua saya ngirimin sembako sampai penuh kulkas. Mungkin stok cukup lah sampai selesai masa karantina ini. Dan ya alhamdulillah dianugerahi mertua yang baik juga. Bagi teman-teman jomblo, apa perlu saya share bagaimana tips and tricks mendapatkan mitoha yang baik? Nanti di lain video. Selanjutnya ada abang saya yang dari Pertamina kemarin titip transfer. Ada juga temannya Umi atau dari Bogor, dari Kementerian Kehutanan. Terima kasih udah ngirim suplemen, ngirim obat-obatan, juga mengirimkan pengalaman beliau ketika anaknya sempat terpapar COVID juga dengan gejala anosmia. Itu detail sekali ya. Beliau sampai mengirimkan solusi medis dan spiritual, zikir-zikir yang dilazimkan dan lain sebagainya. Terima kasih banget. Terus juga, nah ini satu lagi nih, buat teman-teman yang kemarin support dukungan via WA ataupun Facebook yang memberitahukan tentang suplemen atau makanan yang perlu dikonsumsi untuk mempercepat kesembuhan. Terima kasih. Dan kalau dilihat itu semuanya yang enak-enak. Ada yang menyarankan pakai madu, kelapa muda, dan jeruk lemon. Udah saya coba, segar. Oh iya, ada yang ngirim kelapa muda juga dari Aidun, makasih. Terus dikirim lele siap goreng juga dari guru saya Ustadz Iskandar, makasih. Jazakallah khair. Minta reviewnya kata beliau, enak dan enak lelenya kemarin tahan goreng. Yang menyarankan untuk konsumsi susu beruang, susu cap beruang maksudnya, kemudian gula kaung, kemudian jahe, pokoknya semua yang disebutin itu yang enak-enak. Dan istri kondisi lagi hamil, ya baca begituan, bipingin, ya gue dilema, ya dilemanya apa, nggak bisa keluar. Dan ya itulah suka dukanya. Gak ada dukanya sih, bawa enjoy aja sih sebetulnya. Sampai teman kantor bilang, jangan nganggap ini lagi isolasi, anggap aja lagi honeymoon berdua, dah. Kemudian
ini ada pengalaman unik juga 3 hari kemarin, karena gejalanya atau angka positif COVID-nya istri itu lebih rendah dari saya. Jadi dia yang lebih pulih duluan ya untuk penciuman. Sampai setelah penciuman normal, istri malah sering muntah-muntah. Saya tanya kenapa, apa perlu konsul ke bidan, apa ke puskesmas? Dia bilang gak usah. Apa jawabannya? Justru itu Bi, setelah penciuman aku normal, segala bau sampai muntah-muntah. Akhirnya kita senyum bareng juga kan. Ada kejadian lucu juga sebetulnya kemarin. Yang terpapar saya, yang terjangkit saya, yang positif saya, tapi yang panik malah lingkungan. Nah, dalam hal ini lingkungan kantor tempat saya kerja sampai diinstruksikan untuk swab semuanya. Ya begitu saya lihat kabarnya di grup, saya hanya mendoakan yang terbaik untuk teman-teman di kantor, mudah-mudahan semuanya negatif, tidak ada yang terjangkit. Dan memang faktanya alhamdulillah semuanya negatif. Nah, lagi-lagi saya sama istri malah ketawa-ketawa. Istri ketularan sama saya ya karena saya tidur sama istri, dan saya nggak tidur sama teman sekantor. Jadi mereka yang panik. Bahkan ada sempat kemarin waktu saya cerita ke waktu ada Pak Camat itu, kan dia ditanya dapat apa, terpapar dari mana. Saya juga bingung terpapar dari mana. Yang jelas lingkup aktivitas saya mah cuma 4: kantor, yayasan, sekolah, masjid, sama pasar. Nah begitu dia dengar kata sekolah, sekolah di mana? Ya, saya bilang kan saya punya yayasan itu di Pataruman. Ya kalaupun ke sekolah juga saya malah jarang kontak sama staf karena memang nggak ada tatap muka, sama siswa juga enggak, ya sekedar mantau aja ke situ. Ya kan tempat orang tua juga kan. Kadang kalau ada aktivitas apa saya di kantor. Yang malah jadi pertanyaan, kenapa yang bikin kagetnya itu sekolah gitu. Kenapa nggak pasar? Kenapa nggak masjid? Ya yang lebih ramai gitu pasar. Tapi kita kalau dipikir-pikir pemerintah sampai harus menswab orang sepasar, habis tuh anggaran. Ya gitu intinya. Untuk teman-teman siapapun yang menyaksikan video ini, kalaupun satu hari nanti Allah amanahkan COVID ini kepada Anda, ya berpikirnya pertama itu adalah amanah. Amanah itu bukan untuk dikekeuweuk sorangan. Ada satu masa ketika harus mengembalikannya kepada yang memberikan amanah. Kedua, tetap tenang, stay cool, don't be panic. Karena bagaimanapun kita seperti orang buta menilai gajah terhadap corona ini. Nggak tahu apa gejalanya, ringan seperti saya atau berat, tapi mudah-mudahan jangan sampai ada yang terjangkit. Selanjutnya perbanyak suplemen, vitamin, kemudian rutinkan untuk berjemur selama 15 menit minimal setiap pagi, kisaran jam 8 sampai jam 10-an lah. Lagi panas-panasnya, hangat enak itu ke kulit, karena itu membantu proses penyembuhan juga. Kemudian jaga pola makan. Terus ketika di awal-awal hati-hati kontak dengan orang lain, karena sesehat apapun Anda seperti saya ya, tetap masih bisa menularkan kepada orang lain ya. Makanya untuk di lingkungan ini kemarin ketika keluar rumah dan ada orang tetangga beraktivitas, saya tetap menggunakan masker kalau sekarang lagi sepi. Dan ya tapi ada hikmah lain juga, ada hikmah lain yang malah saya temukan.
tetangga yang tadinya nggak pernah jarang pakai masker, begitu saya yang terjangkit positif, tetangga sekitar jadi rajin maskeran. Itu kan edukasi juga, hikmah juga. Kemudian indikator perelek di lembur mah aya perelek beasnya. Jadi mun aya nu ngadatangan ka imah mawaan perelek, aya dua kemungkinan. Pertama eta nu teu apaleun urang keur positif keur isoman, kedua emang cuek. Dan kalau yang takut mau wani-wani ngadatangan imah liwat tuh beas lumayan jadi awet pan. Ya itu intinya, malah harus tenang. Ya gini, saya mah terlalu santuy, jadi banyak hal yang mungkin serius menurut orang saya bikin bahan tertawaan aja dah, karena emang lucu. Dan ya kalaupun menurut Anda tidak lucu, ya mungkin selera humor saya hanya sebatas ini, maafkan.